Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita masih boleh bersat teduh pada pagi hari ini. Kiranya setiap kita dapat menerima kasih dari Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan waktu kami Tuhan, merendahkan diri kami Tuhan, merendahkan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, untuk datang kepadamu Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian di hadapan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri,
habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari lebih lagi bagi Dia. Oh, gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sembah Dia, agungkan nama Yesus. Haleluya. Di hidupku besar setiamu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, bersyukur. Bapa yang sangat baik. Kau Kami setia bersyukur. di dalamku. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Anugerah-Mu besar Anugerah-Mu besar bagiku. Tuhan. Yesus Haleluya. Tuhan. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Mari kita lebih dalam lagi bersama Dia. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi,
Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, bahwa kami boleh mengasihi Engkau, kami boleh memuji Engkau, karena lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin dekat dengan Engkau. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau membawa kami Tuhan untuk boleh memuji dan sebentar mendengarkan firman-Mu. Berikan hikmat-Mu Tuhan, biar Engkau yang berkata-kata, sehingga pagi ini menjadi pagi yang penuh dengan berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kiranya Roh Kudus yang berkarya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang ada di rumah dan para sahabat-sahabat GBI Avia dimanapun Anda berada. Biar pagi hari yang indah ini semua mendapatkan berkat. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya mengajak saudara-saudara sekalian membuka Alkitab saudara. Dan tema hari ini adalah tema mengenai kebangkitan Kristus memberi harapan baru. Saya mengajak saudara sekalian untuk membuka di Matius 28 ayat 1 sampai dengan 7. Mari saudara buka. Mari kita baca. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Saudara-saudara, di dalam kebangkitan Kristus ini, saat ini kalau kita merenungkan dari sejak Tuhan itu bangkit dari kubur, dia menjumpai beberapa muridnya. Dan di ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Ya mari lihatlah tempat ia berbaring. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kematian dan kebangkitan, maka bila mana saudara mendengar bahwa ada orang yang telah mati dan katanya telah bangkit dari kubur, tentu banyak orang tidak akan percaya. Banyak orang mengatakan itu omong kosong. Mana mungkin orang yang sudah mati bangkit lagi dari kubur. Dan bila mana ada orang yang telah mati dan diletakkan di dalam peti mati, belum dikuburkan, lalu orang itu bangkit dari peti mati. Saudara bisa membayangkan orang yang ada di sekitarnya yang menyaksikan, bukannya menyambut dengan gembira bahwa dia hidup kembali, justru malah kabur terbirit-birit. Apalagi ada orang yang bangkit dari kubur, pasti dipikir itu hantu yang bangkit dari kubur. Tentu saudara juga pernah dengar bahwa kalau orang mati tidak boleh dilompati oleh kucing yang berwarna hitam, karena nanti akan hidup lagi, gitu katanya. Tentu keluarga orang yang meninggal harus menjaga baik-baik supaya petinya tidak diloncati oleh kucing yang berwarna hitam. Belum lagi khususnya orang-orang Tionghoa percaya akan tradisi bahwa kalau ada kematian mereka menutup semua kaca yang ada di rumah itu dengan kertas koran agar kacanya tidak dapat dipakai untuk bercermin. Yang artinya arwah dari orang yang meninggal jangan sampai terkejut. Karena orang Tionghoa percaya bahwa roh yang masih orang yang meninggal itu rohnya masih ada bersama dengan mereka di dalam rumah itu. Selama 7 hari lamanya mereka percaya bahwa roh itu bersama-sama dengan mereka. Dan mereka percaya bahwa mereka itu ada yang memberikan bubuk atau bedak di dalam tempat di mana dia tinggal, itu supaya jejak kakinya bisa terlihat bahwa roh yang meninggal itu masih ada. Dan kepercayaan seperti ini rata-rata sudah mencapai hampir kurang lebih masih 90% orang percaya. Tahayul-tahayul yang tidak jelas ini itu menjadi menjadi semacam kepercayaan yang terus dipegang teguh. Dan justru tahayul-tahayul ini menjadikan tekanan-tekanan karena banyak di antara orang-orang Tionghoa khususnya masih mempercayai mitos-mitos yang tidak benar. Sehingga apa? Sehingga setan itu lebih berkuasa untuk menebarkan kebohongan, menebarkan maut, supaya kita percaya bahwa setan itu berkuasa atas hidup manusia. Bukankah kita sebenarnya takut pada setan? Karena kita tidak berdaya melawan setan. Dan seringkali digambarkan bahwa setan itu bentuknya menyeram-nyeramkan. Kalau di Jawa sana, di Pulau Jawa, banyak orang mengatakan bentuk setan itu atau jin-jin itu bentuknya seperti dikatakan gondoruo, yang menyeramkan, tinggi, besar, jelek, berbau. Lalu ada lagi setan kuntilanak yang berupa wanita, yang pakai baju di mana dia punya punggung itu berlobang.
Lalu ada setan pocong yang pakai kain kafan lompat-lompat. Dan juga demikian, ada juga yang di Sumatera Utara nih khususnya mereka percaya ada beku ganjang. Dan orang Chinese juga percaya ada setan yang lompat-lompat begini, ya saudara. Sehingga banyak orang-orang itu percaya karena setan-setan ini, maka mereka mencari penangkalnya untuk menolak bala, menolak setan. Nah, untuk itu mereka banyak pergi ke dukun-dukun, pergi ke tempat-tempat tertentu untuk minta diberi jimat-jimat, atau memberi sesajen di rumah-rumah, artinya memberi makan pada roh-roh gentayangan. Ada juga yang memakai cincin yang sudah ada penangkalnya, dan lain-lain, banyak caranya. Sesungguhnya ketakutan manusia pada setan adalah karena manusia itu takut mati, takut sengsara, takut menderita. Karena beban itu adalah sumber ketakutan, sumber kesengsaraan, sumber penderitaan. Sehingga manusia lebih baik melakukan segala upaya agar terhindar dari penderitaan. Maka banyak di antara mereka itu tidak segan-segan. Dan banyak orang juga melakukan kompromi, yaitu dengan melakukan atau memberikan sesajen, memberikan dupa, memberikan buah-buahan, atau memberikan bunga-bunga yang dianggap dapat menyenangkan arwah-arwah, setan-setan, roh-roh gentayangan tersebut. Saudara, demikian juga pada saat Maria ingin melihat Yesus yang dikuburkan dan dikatakan bahwa Yesus telah bangkit oleh sesosok manusia yang sesungguhnya adalah malaikat. Tentu ada kebingungan, ada kebimbangan bahwa Yesus telah bangkit. Tetapi oleh iman percayanya, maka Maria diberi kesempatan oleh malaikat untuk melihat ke dalam kuburnya Tuhan. Dan kuburnya itu ternyata telah kosong. Tentu Maria percaya dan juga tidak percaya. Sebab mana mungkin orang yang mati dapat bangkit lagi. Tetapi karena yang mengatakan adalah malaikat yang dikatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan sementara penjaga-penjaga itu ketakutan seperti orang mati. Dan tentu Maria sangat percaya. Apa yang dikatakannya, yaitu dikatakan malaikat-malaikat itu, sehingga keraguan-keraguannya atau ketidakpercayaan itu menjadi hilang seketika. Dan menjadi sukacita yang luar biasa. Apalagi dikatakan bahwa Yesus telah bangkit dan mendahului ke Galilea. Maka dengan penuh sukacita, Maria bergegas untuk memberitahukan pada para murid Yesus. Akan tetapi apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah kegembiraan dan juga di tengah keterkejutan yang begitu luar biasa, di dalam perjalanan memberitahu para murid, Maria mendapatkan salam dari Tuhan Yesus. Dan Maria pergi memeluk kakinya dan menyembahnya. Saudara-saudara, Maria telah membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dan Maria telah menyentuh tubuh dari Yesus. Tentu ini bukan suatu ilusi atau mimpi, tetapi ini benar-benar adanya. Dan bukan katanya, tetapi sesuatu bukti bahwa semuanya itu adalah benar. Dan Maria juga mendapatkan tugas dari Yesus bahwa dikatakan, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Sesungguhnya Maria adalah orang yang pertama berjumpa dengan Yesus setelah kebangkitannya.
Kemudian tentu ada murid-murid Yesus yang akan bertemu dengan Yesus. Saudara tahu siapakah murid-murid Yesus yang akan berjumpa dengan Yesus? Coba kita lihat di Matius 28 ayat 16 dan 17. Mari kita buka kembali. Dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea dan ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka ketika melihat dia menyembahnya. Tetapi mereka orang ragu-ragu. Ke-11 murid itu berjumpa dengan Yesus dan dikatakannya bahwa diantaranya masih ragu-ragu. Benarkah ini Yesus yang telah mati dan disalibkan itu? Dan benarkah demikian bahwa orang yang telah mati dapat bangkit dari kuburnya? Seorang dari mereka yang bernama Thomas dan biasa juga disebut Didimus, yang tidak bersama dengan mereka sewaktu mereka jumpa dengan Yesus, mengatakan kepada murid-murid yang lain, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku pada tangannya, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Akan tetapi, di saat mereka tengah berkumpul dan pintu rumah sedang dikunci, artinya orang luar tidak bisa masuk, Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kuburnya, dan katanya, "Thomas, coba kamu letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dan akhirnya Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah engkau yang tidak melihat karena engkau percaya." Demikian juga dengan kita sekarang ini yang hidup di tengah-tengah banyak cobaan. Baik di tengah-tengah COVID-19, kemudian sekarang menghadapi inflasi dunia, dan juga ketegangan peperangan di Soviet dan Ukraina, yang juga memicu peperangan dunia ketiga. Juga sebentar lagi kita akan dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah, kepala negara, yang segera akan dimulai dengan kampanye-kampanye. Saudara-saudara, percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Dan saudara-saudara percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Apapun persoalanmu, carilah Tuhan. Bangkitlah, bangunlah, dan sadarlah bahwa apapun penderitaanmu, serahkanlah pada Yesus Kristus. Hari ini Tuhan Yesus akan datang dan menyapa saudara dan saya. Damai sejahtera bagi kamu. Maukah saudara menyambut kebangkitannya dan kehadirannya? Karena Tuhan memberikan harapan baru dan dicurahkan untuk saudara dan saya. Amin. Kesimpulan daripada firman Tuhan ini, saya simpulkan pertama, Roma 6 ayat 9 mengatakan, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Mari, maut tidak berkuasa, dan setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus tetap akan dilindungi Tuhan. Kesimpulan yang kedua, dikatakan bahwa 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan kita. Setiap orang yang percaya pada kebangkitan Yesus
maka kita akan bersama-sama dengan Yesus. Ketiga, Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kebangkitan Kristus sebagai pembela bagi kita orang-orang percaya. Kesimpulan yang keempat, Yohanes 5 ayat 29 mengatakan, dan mereka yang telah berbuat baik dan akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Oleh kebangkitan Yesus, kita beroleh hidup kekal. Yang terakhir kesimpulan kita di pagi hari ini, semoga ini menjadi berkat. Yohanes 2 ayat 12 mengatakan, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu, yaitu kebangkitannya, telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah untuk menggenapi nubuatan, ramalan kitab suci, dan perkataan Yesus sendiri. Amin. Terima kasih saudara, bahwa pagi hari ini kita bersama-sama sudah merenungkan kebangkitan Kristus yang memberikan harapan baru. Semoga Tuhan memberkati, dan marilah kita berdoa untuk mengakhiri daripada firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih bahwa firman-Mu menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua yang sebentar akan beraktivitas. Engkau menyertai aktivitas kami, pekerjaan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka semua. Berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Allah Anak, berkat daripada Roh Kudus, menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin. Selamat pagi saudara, sampai jumpa kembali.